Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar keragaman suku bangsa, materi kelas 4, tema 7, subtema 1, muatan IPS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.2 dan KD 4.2. Keragaman Indonesia. Kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu yang terdapat pada pita yang dibawa burung Garuda lambang negara kita. Semboyan tersebut diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-14. Semboyan ini sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia, di mana berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku bangsa. Tentu dengan adanya 1.331 suku bangsa ini, adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia itu begitu beragam. Nah, keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat ini menjadikan negara ini negara yang besar bila ada persatuan dan kesatuan. Keragaman suku bangsa. Sebelumnya kita harus tahu apa itu suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Perbedaan suku bangsa satu dengan yang lain dapat kita lihat dari ciri fisik, bahasa yang dipergunakan, adat istiadat, kesenian, dan batas daerah. Penyebab keragaman masyarakat. Ada beberapa penyebab keragaman. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Jadi keragaman masyarakat di Indonesia ini dipengaruhi oleh letak strategis wilayah Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menyebabkan setiap wilayah mengembangkan budaya masing-masing. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Tentu kalian ketahui bahwa kondisi alam yang berbeda, sumber daya alam yang berbeda menyebabkan mata pencarian penduduk berbeda. Nah, perbedaan kondisi alam inilah yang mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Masing-masing daerah memiliki keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda. Ada yang sudah maju, ada yang masih terbatas. Nah, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi ini mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman. Ada masyarakat yang bisa menerima masuknya kebudayaan baru, ada juga masyarakat yang menutup kemungkinan masuknya kebudayaan baru. Perbedaan inilah yang menciptakan keragaman budaya. Kita lihat suku bangsa di Indonesia. Di sini berdasarkan pulau-pulaunya, ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Salah satu contoh saja kita lihat di Pulau Sumatera, ada suku bangsa Gayo dari Aceh, Batak Karo dari Sumatera Utara, Minangkabau dari Sumatera Barat, Anak Dalam dari Jambi, Talang Mamak dari Riau, Pasemah dari Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Kalian bisa membaca sendiri, ada begitu banyak suku bangsa ya. Tidak semuanya bisa dicantumkan di sini, ini hanya sebagian kecil saja karena ada 1.331 suku bangsa. Kita lihat suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Ada banyak suku bangsa yang ada di Pulau Jawa, diantaranya suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Jawa dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Osing dari Jawa Timur, suku Baduy dari Banten, suku Tengger dari Jawa Timur, suku Madura dari Jawa Timur, serta suku Samin dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sekarang kita belajar keragaman bahasa daerah. Bahasa merupakan alat komunikasi.
Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah yang berkembang di Indonesia ada 742 bahasa dan disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini beberapa contoh bahasa daerah berdasarkan pulaunya. Sebagai contoh di Sumatera itu ada bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Dan masih banyak bahasa daerah yang lain. Kalian bisa membaca sendiri. Saat ini bahasa daerah terancam punah. Penyebabnya, yang pertama penurunan jumlah penutur bahasa atau pengguna bahasa daerah. Penutur fasih hanya tersisa pada generasi dewasa. Yang kedua, adanya perang, bencana alam, dan letak geografis turut menyebabkan terancam punahnya bahasa daerah. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya dengan melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Cara melestarikannya bagaimana? Dengan menggunakan sehari-hari bahasa daerah di lingkungan daerahnya serta dengan mempelajari bahasa daerah. Ya, sampai di sini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.